Yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Ethan Kohler datang ke Bali, sinyal dinaturalisasi. Pesepak bola keturunan Indonesia Ethan Kohler diketahui tengah berada di Bali pada musim liburan. Pemain yang kini berkarier di Liga Jerman itu sempat disebut-sebut layak dinaturalisasi timnas Indonesia. Sejumlah akun media sosial tengah menyoroti keberadaan Ethan Kohler yang berlibur di Bali. Dalam sejumlah foto yang beredar, dia terlihat mengenakan baju putih disertai sejumlah atribut khas dari daerah setempat. Ethan Kohler terlihat mengenakan udeng alias penutup kepala yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat. Selain itu, dia juga mengenakan kain jarik yang digunakan untuk menutupi badan bagian bawah. Dari informasi yang beredar, misalnya dari akun @nusantara, Ballers, Ethan terlihat tengah mempelajari kesenian daerah Bali. Pulau Dewata memang bukan tempat yang asing bagi pemain berusia 20 tahun ini. Tentu saja kehadiran Ethan di Pulau Dewata ini mencuri banyak perhatian publik. Ada banyak netizen yang menduga apabila Ethan hanya sedang berlibur saja. Ada pula yang menyebut dia bersiap menjalani proses naturalisasi untuk timnas U23. Sebagai informasi, Ethan memang diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bali. Sedangkan ayahnya berasal dari Amerika Serikat dan memiliki darah keturunan Jerman. Dengan demikian, Ethan dianggap eligible untuk memilih salah satu dari 3 negara tersebut, yakni Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Sejauh ini, dia masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat. Pasalnya, sejak tahun 2024, pemain yang menimba ilmu bersama San Jose Earthquakes selama periode 2019-2022 itu sudah mendapatkan kesempatan untuk memperkuat timnas Amerika Serikat U19. Setelah mengukir 4 caps di level U19, pada tahun yang sama, dia juga pernah memperkuat timnas Amerika Serikat U20. Setelah berpindah-pindah klub, dia akhirnya berkarier di Jerman. Ethan saat ini berstatus sebagai pemain Werder Bremen II. Di klub tersebut, dia mendapatkan kesempatan bermain yang rutin di kompetisi domestik Regional Liga Nord dengan koleksi 2 gol plus 1 assist dari 26 laga. Sebagai informasi, Ethan Kohler jadi salah satu pemain yang ikut mengantarkan timnas Amerika Serikat U20 ke final CONCACAF U20 Championship 2024 lalu. Sayangnya, di final mereka kalah dari Meksiko U20. Selain itu, pada tahun 2025 ini, dia cukup rutin mendapatkan panggilan untuk memperkuat timnas Amerika Serikat U20 di sejumlah agenda uji coba internasional. Dia bahkan ikut bermain ketika timnya beruji coba melawan Prancis U20, Meksiko U20, Jepang U20, Norwegia U20, hingga yang terakhir melawan Kolombia U20. Kehadiran Ethan Kohler di Bali memang memunculkan sejumlah spekulasi. Namun, sejauh ini belum ada indikasi resmi bahwa kunjungan tersebut berkaitan langsung dengan proses naturalisasi. Meski begitu, fakta bahwa Ethan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibu, khususnya Bali, membuat peluangnya untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka. Secara regulasi, Ethan termasuk dalam kategori pemain yang dapat dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan langsung dari Indonesia. Artinya, jika PSSI tertarik dan sang pemain bersedia, proses naturalisasi bisa dilakukan dengan cukup cepat terlebih jika didukung oleh pemerintah dan Federasi Sepak Bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir salaman dengan penyerang keturunan Brasil berharga Rp182 miliar. Bakal jadi calon naturalisasi di ronde keempat?
Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia berhasil melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini tak lepas dari catatan yang dibuat Timnas Indonesia dengan finish di peringkat keempat grup C ronde ketiga. Tim Garuda finish di belakang Jepang, Australia, dan Arab Saudi usai meraih 12 poin dari total 10 pertandingan di grup C. Di ronde keempat, Indonesia tinggal membutuhkan 2 kemenangan saja guna meraih mimpinya tampil di Piala Dunia 2026. Namun untuk meraih 2 kemenangan ini bukanlah perkara mudah. Pasalnya, tim Merah Putih harus siap bersaing dengan 5 negara Timur Tengah yang juga lolos ke ronde keempat. Karenanya, muncul harapan agar Indonesia menambah pemain naturalisasi untuk menambah kekuatan yang ada di skuad saat ini. Salah satu posisi yang dirasa butuh suntikan tambahan adalah posisi penyerang. Pasalnya, Indonesia tak punya penyerang tengah murni atau target man. Di tengah harapan ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, justru tampak bersalaman dengan penyerang keturunan Brasil seharga Rp782 miliar. Siapakah sosok penyerang keturunan Brasil itu, dan apakah dirinya menjadi calon naturalisasi di ronde keempat? Dalam unggahannya di media sosial Instagram, Erick Thohir tampak bersuah foto dengan 2 sosok keturunan Brasil dan Argentina. Sosok keturunan Brasil itu berposisi sebagai penyerang, sedangkan sosok keturunan Argentina itu berposisi sebagai fullback kanan. Adapun sosok penyerang keturunan Brasil yang salaman dengan Menteri BUMN itu adalah Ronaldo Nazario de Lima atau akrab disapa Ronaldo. Ronaldo adalah penyerang legendaris asal Brasil yang pernah membela Inter Milan medio 90-an akhir hingga 2000-an awal. Dirinya pernah memecahkan rekor transfer dunia saat ditebus Inter Milan dari Barcelona pada tahun 1997 dengan biaya $27 juta AS, $441 miliar. 5 tahun berselang, Ronaldo ditebus oleh Real Madrid nyaris 2 kali lipat dengan biaya €46 juta, $182 miliar. Kini, penyerang yang akrab disapa R9 itu tak lagi berkecimpung di lapangan hijau usai dirinya memutuskan pensiun pada 2011 karena cedera dan kondisi fisik. Terlepas dari hal tersebut, pertemuan Erick Thohir dengan Ronaldo dan Javier Zanetti tercipta di opening ceremony Piala Dunia antar klub 2025 buatan FIFA. Ajang tersebut digelar di Amerika Serikat dan diikuti oleh 32 klub yang jadi jagoan dari 6 konfederasi di seluruh dunia. Dalam pertemuan dengan para legenda itu, Erick Thohir mengaku banyak berdiskusi soal perkembangan di kancah sepak bola. Kami diskusi tentang perkembangan sepak bola di dunia, terutama di Eropa, Asia, dan Amerika Selatan, bunyi keterangan Erick Thohir. Erick Thohir, naturalisasi adalah strategi, bukan kebetulan. Jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kembali mengambil sikap tegas dan terukur. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut bahwa menambah pemain naturalisasi adalah kebutuhan taktis dan visi jangka panjang. Kita ingin bersaing, bukan sekadar tampil. Dan untuk itu, kita perlu kedalaman skuad yang bisa diandalkan dalam 6 pertandingan berat nanti, ujar Erick dalam konferensi pers akhir Mei lalu. Indonesia akan menghadapi lawan berat, Irak, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Semua memiliki skuad bertabur bintang dengan rotasi 20 pemain berkualitas setara. Itu sebabnya, Erick mendorong proses naturalisasi di sektor kunci, terutama penyerang dan gelandang kreatif 2 posisi yang rawan jika starter absen karena cedera atau akumulasi kartu. Tim ini sudah punya fondasi, tapi kita harus cerdas. Lawan-lawan kita bermain cepat dan presisi. Kita butuh pemain yang bisa mengimbangi mereka secara teknik dan stamina. Sejumlah nama keturunan kini tengah disiapkan dokumennya. Beberapa sudah memasuki tahap lanjutan, mulai dari pemain MLS seperti Adrian Wibowo hingga playmaker muda Laurin Ulrich dari VfB Stuttgart. Erick menyebut, proses ini bukan asal rekrut tapi hasil pemantauan panjang dari tim scouting PSSI. Semua pemain yang kami dekati harus punya komitmen. Mereka harus mencintai merah putih,
bukan sekadar datang main lalu pergi, bukan sekadar naturalisasi. Lebih dari sekadar strategi pertandingan, Erik melihat naturalisasi sebagai bagian dari transformasi ekosistem sepak bola nasional. Dengan kehadiran pemain diaspora yang terlatih di Eropa dan Amerika, skuad Garuda akan tumbuh dengan kualitas baru, standar baru, dan mentalitas baru. Kita harus mulai bicara DNA pemenang. Kalau negara lain bisa punya pasukan global, kenapa Indonesia tidak? Dalam sejarah baru ini, Erick Thohir tidak sekadar mengurus tim sepak bola, tapi membentuk pasukan nasional yang siap mengejutkan Asia. Bukan dengan retorika, tapi dengan skuad yang layak bersaing. Dan semuanya dimulai dari satu keputusan berani, menambah kekuatan sebelum kekurangan datang. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, kita harus punya 11 starter dan 11 pengganti yang sama kuatnya. Erick Thohir, Juni 2025 lalu. Laurin Ulrich, playmaker keturunan yang masuk radar PSI, PSSI tidak ingin sekadar hadir tapi bersaing. Dan untuk itu, semua lini harus diisi pemain-pemain dengan pengalaman, kapasitas teknis, dan mentalitas kompetitif. Kini, fokus beralih ke sektor gelandang kreatif, salah satu titik yang dianggap belum memiliki kedalaman cukup. Di sanalah muncul satu nama yang mengundang perhatian, Laurin Ulrich, lahir di Heidenheim, Jerman, 31 Januari 2005, Laurin tumbuh dalam sistem Akademi VfB Stuttgart sejak usia 11 tahun. Ia sudah menandatangani kontrak profesional jangka panjang dan pernah menjalani debut Bundesliga di usia 17 tahun. Saat ini, ia menjadi andalan Stuttgart 2 di Liga 3 Jerman dengan 41 penampilan dan 6 gol musim ini. Bukan hanya statistik, tapi gaya mainnya yang cerdas dan efektif membuat banyak pengamat menjulukinya sebagai Havertz muda dari Stuttgart. Ia adalah tipikal gelandang modern, mampu mengatur tempo, mengalirkan bola, dan menusuk dari lini kedua. Namun, yang paling menarik perhatian PSSI bukan sekadar performa teknis, tapi fakta bahwa Laurin Ulrich memiliki darah Indonesia. Kakeknya berasal dari Surabaya, dan hingga kini keluarga besarnya masih menyimpan hubungan emosional dengan tanah air. Itulah yang membuat PSSI bergerak cepat. Melalui jaringan diaspora, proses pendekatan telah dilakukan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sang pemain terbuka untuk wacana membela Indonesia, asalkan proses berjalan profesional dan berorientasi jangka panjang. Mengapa Laurin? PSSI melihat kekosongan pemain kreatif lokal dengan pengalaman kompetitif di Eropa. Jika naturalisasi sukses, Laurin bisa langsung masuk dalam struktur timnas senior, baik sebagai starter maupun pengganti taktis saat menghadapi tekanan lawan kuat seperti Jepang atau Iran. Apalagi, dengan belum pernah tampil bersama timnas senior Jerman, Ulrich masih sah menurut regulasi FIFA untuk berganti asosiasi ke Indonesia. Dalam proyek besar naturalisasi 2025, nama Laurin Ulrich bisa menjadi pembeda. Bukan sekadar menambah jumlah, tapi menciptakan karakter baru di lini tengah Garuda. Kami butuh pemain yang bisa membaca pertandingan, bukan hanya berlari di dalamnya. Penggalan sumber internal PSSI, Juni 2025. Jika disiapkan dengan matang, Laurin Ulrich bisa menjadi generasi penerus Evan Dimas, versi Eropa, lebih lengkap, lebih cepat dewasa. Dan bila semua berjalan sesuai rencana, di panggung Asia nanti, Garuda tak hanya bermain keras tapi juga berpikir tajam. Memasuki babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kembali mempersiapkan langkah strategis. Lawan-lawan berat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Arab Saudi menanti. Tak hanya bermodalkan semangat, Indonesia kini dituntut hadir dengan skuad yang tangguh secara teknis, taktis, dan fisik. Untuk itu, PSSI resmi mengonfirmasi akan menambah pemain naturalisasi dari jalur keturunan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan struktur tim nasional, terutama di sektor-sektor krusial yang membutuhkan kedalaman.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya memperluas opsi pemain berkualitas, khususnya di lini depan dan gelandang. Menurutnya, proses naturalisasi bukan lagi sebatas perekrutan darurat, tetapi investasi jangka panjang demi kompetisi tinggi di level Asia. Nama-nama seperti Adrian Wibowo, LAFC, Laurin Ulrich, VfB Stuttgart, hingga Pascal Struijk, Leeds United, masuk dalam radar pemantauan. Ketiganya memiliki keturunan Indonesia, serta memenuhi syarat untuk dibela secara sah jika proses dokumentasi tuntas dan FIFA memberikan lampu hijau. PSSI disebut tengah mengakselerasi komunikasi dengan para pemain dan klub asal, sambil menyusun dokumen keturunan dan validasi administratif bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan pihak imigrasi. Langkah ini dilandasi kebutuhan realistis, risiko cedera, akumulasi kartu, hingga jadwal padat yang mengancam skuad utama. Dengan tambahan pemain keturunan yang siap tampil di level internasional, pelatih memiliki fleksibilitas lebih untuk mengatur rotasi dan strategi. PSSI terus memburu pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri, dan salah satu nama yang kini masuk dalam daftar incaran adalah Milan Manhoef. Milan Manhoef, calon naturalisasi 68 miliar, kini diincar Patrick Kluivert. Nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air, namun Milan Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau dua pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024-2025. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni @footballzien.id. Tim scouting sedang bekerja. Dilaporkan bahwa tim scouting diaspora saat ini nanti malam akan menuju ke Stadium of Light untuk memantau pemain keturunan yang bermain. Kebetulan nanti malam ada laga antara Sunderland dan Stoke City di mana dua pemain keturunan Indonesia ada di dalamnya, tulis @footballzien.id. Laga yang berlangsung di Stadium of Light tersebut berhasil dimenangkan oleh Stoke City dengan skor akhir 2-1 atas tuan rumah Sunderland FC. Satu di antara dua pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Milan Manhoef. Milan Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Sebelum berseragam Stoke City, Milan Manhoef sempat berlaga di Eredivisie bersama Vitesse Arnhem. Catatan statistiknya yang begitu mentereng bersama skuad Vitesse Arnhem bisa menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk menggandeng Milan Manhoef. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Milan Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas merah putih. Diketahui, Milan Manhoef memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang notabene berasal dari Suriname, di mana kakeknya adalah orang Indonesia. Apabila benar Milan Manhoef bakal menjalani proses naturalisasi, persaingan para pemain pada jajaran formasi winger pun akan semakin ketat. Lahir pada 3 Januari 2002, Milan Manhoef saat ini berusia 23 tahun. Memiliki postur badan setinggi 1,79 meter, Milan Manhoef bermain di posisi penyerang sayap kanan right winger. Dengan kaki kiri yang dominan, Milan Manhoef juga dapat berperan sebagai penyerang sayap kiri, left winger, dan back kiri. Meskipun telah menorehkan statistik yang gemilang,
Perjalanan Millian Manhoef bersama Vitesse Arnhem harus berhenti pada pertengahan musim 2023-2024. Millian Manhoef memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Stoke City. Kini, ia telah membukukan 38 laga dengan catatan 9 gol, serta 3 assist selama membela Stoke City di kompetisi EPL. Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, tantangan besar telah menanti karena Indonesia bertemu Qatar, Arab Saudi, Oman, hingga Uni Emirat Arab. Dengan jeda waktu yang cukup panjang hingga laga selanjutnya pada Oktober 2025, persiapan harus dimaksimalkan, termasuk mempertimbangkan opsi menambah kekuatan melalui skema naturalisasi pemain keturunan. Strategi ini telah terbukti mampu meningkatkan kualitas permainan Indonesia, menjadi bagian penting dari tim dan turut membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di level Asia. Masih terdapat sejumlah pemain keturunan lainnya yang berpeluang untuk dinaturalisasi guna memperkuat Garuda di babak selanjutnya. Berikut 5 nama yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat skuad asuhan Patrick Kluivert, Millian Manhoef. Posisi, winger, usia 23 tahun. Klub, Stoke City. Manhoef dikenal dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuannya dalam duel 1 lawan 1. Ia kerap tampil sebagai winger kanan, namun cukup fleksibel dimainkan di sisi kiri. Jika proses naturalisasi dapat diselesaikan, Manhoef berpotensi menjadi salah satu pilihan utama di lini serang Garuda. Ia menawarkan nuansa berbeda karena memiliki pengalaman bersaing di kompetisi dengan intensitas tinggi. Mauro Zijlstra. Posisi, penyerang tengah, usia 19 tahun, klub SC Heerenveen U21. Nama Mauro Zijlstra mungkin belum setenar pemain keturunan lainnya, tetapi ia menyimpan potensi besar. Saat ini, Zijlstra bermain untuk tim U21 SC Heerenveen dan sudah menunjukkan kualitas sebagai penyerang yang tajam dengan naluri mencetak gol serta pergerakan cerdas di kotak penalti. Diketahui bahwa Mauro memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya dan telah membuka kemungkinan membela timnas merah putih. Emiliano Jonathans. Posisi, winger, usia 21 tahun, klub FC Utrecht. Emiliano Jonathans merupakan salah satu talenta muda yang sedang berkembang di Belanda. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini kini memperkuat Jong FC Utrecht dan secara rutin tampil di kompetisi Eerste Divisie. Ia dikenal sebagai winger agresif dengan kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang mumpuni. Alasan strategis PSSI memilih menambah naturalisasi pemain keturunan, terutama di posisi penyerang. Jelang babak ke-4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia akhirnya memastikan tiket ke babak ke-4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, tantangan sesungguhnya kini menghadapi negara-negara kuat Timur Tengah seperti Qatar dan Arab Saudi, Irak, dan lainnya. Semua menjalani laga di kondisi ekstrem panas dan syarat tekanan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkap bahwa lini belakang sudah solid, tapi lini depan membutuhkan suntikan baru terutama di posisi penyerang dan gelandang. Demi menciptakan keseimbangan skuad, alasan strategis. Depan kita mungkin perlu tambah, tapi ya dengan kekuatan hari ini saya rasa keseimbangan tim. 1. Antisipasi cedera, akumulasi kartu, penyerang seperti Ole Romeni dan Rafael Struwijk rentan cedera atau kartu akibat intensitas tinggi. Kehilangan satu striker utama berarti kehilangan gol, ketajaman, dan strategi. PSSI sadar, opsi tambahan sangat vital. 2. Kedalaman, rotasi taktis. Jadwal babak keempat akan sangat padat. Rotasi efektif itu keharusan. Naturalisasi striker baru memastikan pelatih dapat berganti cepat, menjaga kebugaran, dan menjaga momentum. 3. Tingkatkan daya saing posisi depan. Erick Thohir menegaskan pentingnya menambah pemain berkualitas di lini depan agar tim lebih seimbang kompetitif, bukan hanya mengandalkan depth yang ada. Salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain dia respon yaitu Jeremy Buller. Tapi kan kembali proses.
4. Strategi jangka panjang. Naturalisasi bukan solusi instan semata, tapi bagian dari visi pembangunan timnas. Regenerasi talenta keturunan untuk kejuaraan besar sebelum mulai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Zona kritis. Fokus pada penyerang striker tajam menjadi kebutuhan utama. PSSI khusus mengusut nama-nama keturunan di posisi ini seperti Adrian Wibowo, Milion Manhoef, Dinzan Bergen, dan Mauro Zijlstrayang bisa langsung menambah gol dan daya gedor. Erick Thohir memberi sinyal kuat. Lini depan masih perlu ditambah karena Romeni dan Orat Mangoen sedang dalam kondisi rentan baik karena cedera maupun akumulasi kartu. Satata, bukan sekadar alami tetapi cerdas. PSSI tidak panik. Alur naturalisasi disusun dengan hati-hati beriringan dengan perencanaan jangka panjang. Tapi di saat yang sama, dilakukan dengan segera agar pemain keturunan tersebut siap tampil ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan tambahan striker naturalisasi, rotasi tajam, dan opsi suksesi dapat tercipta bukan sebagai solusi sesaat, tetapi fondasi kompetisi karena kelengkapan dan kesiapan tim. Alibinya kuat. Naturalisasi penyerang bukan hanya soal menambah lubang di formasi tetapi tentang membentuk skuad yang seimbang, siap dan tahan banting menghadapi gelombang gladi Asia Timur Tengah. Strategi PSSI di sektor penyerang, antisipasi cedera, rotasi. Alasan PSSI mengebut naturalisasi striker keturunan seperti Adrian Wibowo sebagai tandem atau pengganti Rafael Struijk dan oleh Romeni, terutama saat cedera atau akumulasi kartu menghantui. Di pentas tertinggi Asia menuju Piala Dunia, timnas Indonesia tidak hanya butuh semangat juang, tetapi juga kesiapan taktis dan kedalaman skuad. Di sektor penyerangan, nama-nama seperti Rafael Struijk dan Romeni menjadi andalan skuad Garuda. Namun di balik performa mereka, ada satu risiko yang tak pernah benar-benar hilang. Cedera, akumulasi kartu, atau rotasi padat di tengah jadwal neraka ronde keempat. Inilah alasan utama mengapa PSSI mulai mempercepat naturalisasi penyerang diaspora seperti Adrian Wibowo. Apakah Adrian Wibowo yang main di LFC ingin bawa merah putih? Adrian adalah penyerang sayap cepat dan fleksibel, muda, eksplosif, dan haus akan menit bermain. Ia bisa menjadi opsi, plan B, atau bahkan plan A jika salah satu starter absen. Kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini depan, memberikan fleksibilitas tinggi untuk skema Patrick Kluivert. Tidak hanya itu, kehadirannya juga menciptakan kompetisi sehat di internal tim yang dibutuhkan untuk menjaga performa maksimal selama 6 laga krusial grup.